Mencium gelagat kurang baik soal kasus hutang 50 M ini, patut kita duga pengakuan soal hutang Anies ini masih akan ramai. Sandiaga Uno dan Gerindra bisa saja menjadikan masalah ini sebagai kartu as untuk melawan Anies kalau sampai macam-macam. Karena Anies dianggap telah mengkhianati Pak Prabowo. Erwin Aksa, mantan tim ses Anies Sandi dalam Pilkada DKI 2017 yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, mengatakan bahwa jumlah hutang yang diberikan Sandiaga Uno kepada Anies Baswedan kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah. Menurut dia, kala itu untuk maju putaran pertama Pilkada DKI, keduanya sedang tertatih-tatih. Dan hutang ini diperkirakan belum lunas hingga saat ini. Mencium gelagat kurang baik soal kasus hutang 50 M ini, patut kita duga pengakuan soal hutang Anies ini masih akan ramai. Sandiaga Uno dan Gerindra bisa saja menjadikan masalah ini sebagai kartu as untuk melawan Anies kalau sampai macam-macam. Karena Anies dianggap telah mengkhianati Pak Prabowo. Atau bisa juga ini menjadi aksi balas dendam karena Anies tidak paham etika politik atau sengaja mangkir dari kewajiban membayar hutang yang bagi gubernur paling soleh dan santun se-Indonesia harusnya dia paham bahwa utang itu ya kudu dibalikin. Utang itu rupanya masih dalam perjanjian kerjasama politik antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Utang senilai 50 miliar rupiah itu disebut-sebut terkait pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Kali ini, mantan gubernur kelebihan bayar di DKI itu kembali menjadi sorotan media. Beritanya mencuat, memenuhi laman media sosial. Kabar hangat ini menyinggung soal hutang capres usungan Nasdem pada mantan pasangan wakil gubernurnya, yakni Sandiaga Uno. Kabarnya, Sandiaga meminjamkan uangnya kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan roda logistik supaya lancar, dengan tujuan memenangkan Pilgub DKI 2017 yang lalu. Hal ini diungkapkan oleh Erwin Aksa, salah satu sosok yang masuk dalam barisan pendukung pasangan Anies dan Sandiaga. Selain mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut, ternyata Sandi juga memanggil lawyer untuk menyimpan fakta itu. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa. Menurut Erwin, perjanjian antara dua orang yang akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur itu berkaitan dengan utang piutang. Erwin enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian itu. Erwin menyebutkan bahwa Sandiaga memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 silam. Nominal uang yang dipinjam Anies kisaran 50 miliar rupiah. Jumlah yang luar biasa untuk rakyat jelata seperti saya. Niat bener ya Anies ini. Rela ngutang demi melancarkan hasratnya untuk menjadi pemimpin nomor 1 se-DKI. Nah, sebelum lanjut membahas soal hutang Anies 50 miliar ini, kita coba bahas dulu tentang Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang dulu memberikan rekomendasi untuk Anies dan Sandi untuk maju di Pilkada DKI tahun 2017 silam. Kemarin di HUT Partai Gerindra ada sepenggal kalimat yang menarik dari Prabowo. Bunyinya seperti ini, politik bersama Gerindra itu lurus, politik yang benar, politik yang tidak pernah mau berkhianat. Sepertinya sangat jelas
maksud ucapan dari Prabowo itu ditujukan kepada siapa? Partai Gerindra sudah berusia 15 tahun. Partai yang terkenal memiliki semangat untuk terus menggencarkan keadilan sosial kini mulai naik daun di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Mantan jenderal ini terkenal akan obsesinya yang tidak kenal lelah serta pantang menyerah dalam mewujudkan impiannya untuk menjadi Presiden Negara Indonesia. Sepak terjang politik Prabowo tentu sudah sangat kental di mata publik. Sudah 3 kali Ketua Umum Gerindra ini mencalonkan diri untuk bisa menggapai kursi presiden. Antara gigih dan terobsesi memang beda tipis. Konon katanya, ini akan menjadi kali keempat Prabowo maju pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang yang akan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Wow, pasti menarik nih. Akankah kali ini keberuntungan berlabuh padanya? Alhamdulillah, kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerjasama, titik-titik kesepakatan di mana kita secara garis besar menyatakan keinginan kita masing-masing untuk bersama-sama bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2020. Usaha yang dilakoni Prabowo memang sangat spektakuler. Di usia yang semakin tua, saya kira akan membuat beliau mundur dan memberikan peluang kesempatan itu pada politisi lain. Tapi, ternyata tidak. Justru di setiap event pencalonan presiden, nama Prabowo selalu muncul. Ya, mau bagaimana lagi? Karena negara kita adalah negara demokrasi. Maka kita harus saling menghormati keputusan yang telah diambil setiap warga negara. Apalagi langkah serta tujuan Prabowo ini bersifat positif. Harusnya ya didukung. Namun, lagi-lagi langkah Prabowo untuk mewujudkan mimpinya itu harus melewati perjalanan terjal. Karena anak didiknya yang selama ini dianggap setia kepada dirinya malah menusuknya dari belakang. Anak yang sudah digendong menuju kemenangan Pilgub DKI 2017 lalu, kini mulai adu kekuatan dengan ayahnya. Anies Baswedan, seorang anak yang dianggap lupa dengan jasa orang tuanya. Masih ingat kan tentang ucapan Anies di kanal Mata Najwa? Saya ingatkan lagi nih kalau lupa ucapan Anies. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Dan dia tidak akan maju sebagai capres selama Pak Prabowo masih akan maju sebagai capres. Begitu kata Anies waktu itu. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies? Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Lucu kan? Ucapan yang mampu menghipnotis semua telinga yang mendengarnya. Seolah-olah kalimat itu akan terus dilakoni Anies Baswedan untuk tidak menjadi poros ketiga Prabowo dalam Nyapres. Bahkan, ucapan Anies ini tertuang dalam kertas hitam di atas putih serta dibubuhi tanda tangan Prabowo, Anies, dan Sandi di atas materai. Kalau seperti itu, berarti kan perjanjian itu ada bukti fisiknya. Seharusnya ada dong. Lawang kata mantan pendampingnya Anies yaitu Sandiaga Uno aja bilang jika bukti itu ada di tangan Fadlizon. Ini bukan sekedar kabar burung loh ya, tapi perkara ini sudah santer tersebar di semua laman media sosial. Sehingga kemungkinan besar peristiwa perjanjian Anies, Sandi, dan Prabowo memang benar adanya. Namun sepertinya Ketua Umum Gerindra tidak mau memperpanjang masalah ini.
Atau mungkin dirinya sudah kecewa dengan kelakuan Anies dan berusaha bersikap sabar dan ikhlas untuk menerima kenyataan seperti itu. Meski begitu, suatu saat apa yang sudah kita lakukan semasa hidup akan mendapatkan ganjaran dari Yang Maha Kuasa. Tinggal tunggu antriannya aja. Tidak selesai sampai di sini, masalah satu belum tuntas, kini Anies ditimpa problem lagi. Apakah mungkin dia kualat karena telah mengkhianati Prabowo? Entahlah. Yang kita tahu, apapun keburukan yang kita lakukan akan segera mendapatkan balasan. Pilihan Gubernur DKI 2017 memang berhasil membawa kemenangan untuk pasangan Anies dan Sandi. Kita semua mengira kemenangannya kala itu akan membuat DKI semakin baik. Tapi kenyataannya malah tidak. Seperti tertampar kenyataan pahit jika membayangkan sosok Anies yang begitu luar biasa, namun nyatanya tidak seperti yang kita pikirkan. Sudahlah. Mungkin kampanyenya dulu hanya untuk menggait rakyat supaya memilih dirinya. Kita lanjutkan saja untuk mengulik hutang piutang 50 miliar itu daripada harus mengingat kembali kegagalan Anies di DKI. Nah, tidak lama berita itu ramai menjadi perbincangan publik. Deputi Bapilu Demokrat, ya sekali lagi Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani langsung gercep alias gerak cepat untuk meluruskan duduk perkara ini. Ia menantang Sandi untuk membuka fakta sebenarnya. Lucu kan? Karena perkara ini mungkin memang nyata. Lawang Sandi saja tidak menepis kok berita itu. Seandainya Sandi membeberkan bukti terkait perjanjian itu, gimana nih ekspresi para pendukung Anies dan pembelanya? Prabowo saja yang jelas-jelas sudah menjadi sosok penting yang sudah menjadikan dia sebagai gubernur dikhianati, apalagi rakyat. Jika benar ia terpilih sebagai Presiden RI, mau dikemanakan kesejahteraan rakyat? Apakah akan digadaikan